Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, kiranya kita semua dimampukan untuk terus merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan Sapa Firman Tuhan hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa di dalam Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagai pribadi-pribadi milik Kristus, kami rindu hidup kami sungguh-sungguh berfokus dan terpusat pada Kristus dan tidak pada yang lain. Dan biarlah kami dimampukan di dalam kehidupan ini untuk memuliakan Engkau senantiasa, sebagai murid, sebagai pengikut yang setia, yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan bukan menjadi kehendak yang lain. Bapa, inilah doa kami. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus untuk dapat menjalani kehidupan kami dalam kesetiaan kepada Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 13. Tapi ada satu yang menarik yang akan menjadi sapaan rohani hari ini, terambil dari ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat yang ketiga yang demikian. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudara-saudara, ini menarik. Mengapa ada seorang murid Tuhan Yesus, lingkaran pertama dari 12 murid, tetapi iblis bisa masuk ke dalamnya? Saudara-saudaraku, kita tahu Yudas Iskariot adalah seorang murid yang tidak sungguh-sungguh menjadi murid dalam arti melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya, tetapi dia mengambil jalannya sendiri. Mengapa iblis bisa masuk ke dalam diri Yudas? Yang kemudian kita ketahui dia menjual Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, jawabannya mungkin cuma satu. Apa itu? Fokus dan orientasi Yudas bukan pada Kristus, bukan pada gurunya, tetapi fokus dan orientasi Yudas terletak pada uang, keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, inilah cerita di balik Yudas. Yudas yang disebut sebagai murid itu ternyata tidak berlaku sebagai murid yang taat dan setia. Dia menjadi pengkhianat. Karena uang, dia rela menjual Tuhan Yesus untuk ditangkap. Saudara-saudaraku, marilah hidup kita sebagai para pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, tidak seperti Yudas. Agar iblis tidak masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Mari kita terus fokus kepada Tuhan Yesus. Mari orientasi hidup kita tujukan untuk kemuliaan namanya. Saudaraku, di masa-masa Prapaskah ini, biarlah kita terus dimampukan untuk menghayati kesengsaraan Tuhan. Dan dengannya kita tumbuh menjadi murid-murid Kristus yang taat dan setia kepadanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah menjual Tuhan Yesus.
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah mau dipakai oleh iblis untuk menjadi pengkhianat bagi Tuhan Yesus. Syaratnya hanya satu, mari hati kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Mari orientasi hidup kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi murid-murid yang setia dan senantiasa taat. Salam.